Jadi memang orang Indonesia ini bangsa maritim yang sangat luas. Misalnya saja tahun 942 itu di daerah Malindi, ya, Malindi itu Afrika, Somalia sekarang. Ya. Ada orang Arab namanya Ibnu Lakis. Dia mencatat di pelabuhan itu didatangi orang-orang, dia nyebut ya wak-wak, ya. Mungkin yang dimaksud Jawa, tapi dia nulis wak-wak. Ya. Dia datang membawa 1000 kapal. Ya. Jadi iring-iringan itu 1000 kapal. Satu kapal itu isinya sekitar 700 orang. Mereka sudah melakukan perjalanan di lautan selama 1 tahun. 1000 armada kapal ini bergerak ke selatan dan tidak pernah kembali. Nah, fakta kemudian menunjuk bahwa di Afrika itu ada sebuah pulau besar di sana. Namanya Pulau Madagaskar. Dennis Pierron dan kawan-kawan dalam makalah berjudul Genome Wide Evidence of Austronesian Bantu Admixture and Cultural Revolution in Hunter-Gatherer Group of Madagascar yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatakan gen orang Madagaskar memuat 60% orang Bantu. Orang Bantu itu sendiri adalah suku yang sebagian besar menghuni benua Afrika sebelah barat Laut Pulau Madagaskar. Sedangkan 30% lainnya dalam kata-kata Pierron datang dari wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hasil tersebut didapatkan setelah menganalisis keterhubungan gen 3 suku yang menghuni Madagaskar. Itulah kisah dari Madagaskar. Sejarah itulah yang sekarang menautkan mahasiswa Madagaskar yang kuliah di Indonesia. Ada hubungan darah dengan nenek moyang kita. Selanjutnya, silakan kakak cantik meneruskan. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita mau membahas mengenai mahasiswa Madagaskar yang kuliah di Indonesia. Rupanya, mereka amat mudah dan cepat belajar bahasa Indonesia. Paling cepat dibanding mahasiswa dari negara-negara lain. Yuk langsung kita simak aja ya. Pintar bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, ada rahasia atau ya apa? Itu Madagaskar itu ada kayak dikit history. Oh iya, sejarah. Kayak ada relation dengan Indonesia. Oh. Orang yang datang pertama kali di Madagaskar tuh orang Indonesia. Serius? Kan yang mempisahkan pisah Madagaskar sama Indonesia itu laut. Laut tapi jauh banget, 3 bulan kalau naik kapal di situ. Tapi orangnya dari Indonesia naik kapal di situ sampai di Madagaskar. Maka itu sampai sekarang itu orang Madagaskar itu mirip-mirip kayak orang Indonesia. Walaupun ya ada yang dari Afrika juga di situ, ada yang dari Perancis yang masuk di situ. Nah, kalau bahasa Madagaskar itu we call it bahasa Malagasy. Terus itu dari banyak yang dari bahasa Indonesia. Kayak contoh. Ada kata-kata? Iya, contoh kalau bulan itu di bahasa Madagaskar bulan itu kan bulan ini atau bulan itu. Bulan seperti bulan juga di sana. Fulana. Oh, fulana. 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 Terus kalau tahuna. Ya. Wow. Hampir sama ya? Ya, banyak sekali. Maka itu ketika kita kan ngomong kayak orang Indonesia ngomong gitu. Maka itu nggak terlalu susah buat kita kayak itu. Oh iya. Stylenya nggak terlalu susah. Oh iya. Ya kan waktu itu waktu dari mahasiswa itu kami berempat orang Madagaskar. Waktu dari mahasiswa? Ya, terus ada yang dari negara lain. Terus yang dari Madagaskar itu cepat banget bisa bahasa Indonesia. Iya, memang. Dari negara lain belum bisa. Belum lancar atau Iya, itu biasanya saya kaget banget. Kenapa orang Madagaskar? Ya itu ceritanya. Lebih gampang buat mereka belajar bahasa Indonesia. Iya, gampang. Apalagi bahasa Indonesia juga nggak terlalu susah kan, nggak ada verbnya kayak bahasa Inggris yang harus di situ present past. Itu ketika ngomong tapi cuma langsung dipakai saja. Wow, keren. Kamu hebat banget. Itulah teman-teman kisah Eva dari Madagaskar. Karena bahasa Malagasy dan bahasa Indonesia masih satu rumpun,
Tampaknya ia cepat sekali menguasai bahasa Indonesia. Masih ada mahasiswa Madagaskar yang mempunyai pengalaman unik. Yuk langsung kita simak aja ya. Apa yang membuat Laina harus belajar kok lebih memilih Indonesia pada awalnya? Apa kira-kira? Ya, kalau cerita saya sama Indonesia itu mulai kecil. Waktu mendengarkan lagunya Betharia Sonata. Oh ya. Ada mamaku yang suka lagu nostalgis yang dulu kan. Jadi ikut nyanyi, ikut karaoke-nya, tapi nggak tahu apa-apa maksud. Nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Lagu apa misalnya Betharia Misalnya Sonata? Hati yang Luka. Itu pernah populer di Indonesia. apa itu yang tercipta? Kau tercipta hanya untukku. Ya itu. Jadi dulu tuh nyanyi teriak-teriak tapi nggak tahu apa-apa. Ya itu awalnya tapi belum begitu ya, pernah punya mimpi loh mau ke Indonesia, tapi suka sekali itu lagu. Lalu itu didengarkan di misalnya radio gitu. Kami punya CD, CD-nya diulang-ulang kan. Oh iya. Sampai tahu gitu. Iya. Lalu ya saya belajar, saya udah kuliah, udah lulus di sana. Terus habis lulus S2 hukum, saya mau ke luar negeri gitu. Jadi saya cari beasiswa. Jadi yang paling dekat, maksudnya tanggalnya, yang mendesaknya waktu itu. Begitu. Yang ke Indonesia. Ayo cobalah gitu. Jadi ya prosesnya lancar. Saya memilih Undip itu jujurnya anu aja apa namanya, belum tahu apa-apa begitu. Tetapi itu adalah yang paling terakhir di list daftar universitas yang menerima beasiswa itu. Jadi ayo coba ini, saya buka di internet, cari informasi tentang Undip, tentang bla bla bla. Di YouTube ada profilnya Undip itu, menarik juga ya. Aku suka jazznya juga loh. Itu sini itu saya dicandain mamaku. Kamu ini kembali ke sumber. Kembali ke sumber. Ya memang sumbernya ya. Iya. Tapi entahlah di mana aslinya, tidak penting. Yang penting ini Indonesia Nusantara, tempat dari mana leluhur berasal ya. Tapi ya senang lah. Coba dong Laina misalnya apa lagu tradisional di Madagaskar yang paling Laina paham, bisa nyanyiin itu? Banyak sih. Mungkin saya nyanyi sama gitar. Boleh. Baik. Oke, ya silakan. Itulah teman-teman kisah mahasiswa Madagaskar. Tak hanya memiliki hubungan darah dengan orang Indonesia, rupanya mereka menyukai lagu Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.